Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua tetap semangat dan terus berpengharapan di dalam kasih kemurahan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Mintalah, Carilah, Ketuklah. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang bertahta di surga, Engkau Bapa yang penuh kasih yang menjadi sumber kehidupan kami. Bapa, ajarlah kami untuk memahami betapa berharganya doa dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Bantulah kami untuk menyadari bahwa doa bukanlah sekedar kebiasaan, melainkan sebuah hubungan yang dekat, yang intim, yang personal dengan Engkau. Tuhan, kuatkan iman kami agar kami senantiasa percaya bahwa Engkau mendengarkan setiap doa kami. Jauhkan kami dari rasa putus asa dan kegelisahan ketika doa kami belum terjawab seketika. Bantu kami untuk tekun berdoa, baik dalam suka maupun dalam duka. Berikanlah kami ketekunan untuk terus mencari wajah-Mu ya Tuhan, dan menantikan jawaban-Mu dalam waktu-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah kita merasa doa-doa kita seakan-akan tidak didengar oleh Tuhan? Atau mungkin kita sudah berusaha sekuat tenaga, namun hasilnya belum juga terlihat. Dalam situasi seperti ini, iman kita seringkali teruji. Pada kesempatan renungan kali ini, kita akan menggali lebih dalam makna di balik ajakan Yesus untuk mintalah, carilah, ketuklah. Kita akan bersama-sama merenungkan rahasia di balik doa yang dijawab, serta pentingnya ketekunan dan iman dalam mengetuk pintu surga. Mari kita membuka hati kita dan pikiran kita untuk menerima hikmat dari Roh Kudus, agar kita dapat semakin memahami kehendak Tuhan dan semakin mendalam dalam relasi kita dengan Tuhan. Mari kita baca Matius pasal 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk merenungkan betapa baiknya Allah kita. Yesus membuat perbandingan yang sederhana namun sangat mendalam. Jika kita sebagai manusia yang berdosa saja mampu memberi yang terbaik bagi anak-anak kita, apalagi Allah Bapa yang sempurna dan penuh kasih itu. Mari kita perdalam pemahaman kita akan kebenaran ayat ini. Yang pertama, jadi jika kamu yang jahat, kita semua adalah manusia berdosa, namun bahkan dalam keadaan berdosa pun, kita memiliki naluri untuk memberikan yang terbaik bagi orang yang kita kasihi. Yang kedua, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Sebagai orang tua, kita secara alami ingin memenuhi semua kebutuhan anak-anak kita. Kita memberikan makanan, pakaian, pendidikan, dan kasih sayang kepada anak-anak kita. Yang ketiga, apalagi Bapamu yang di surga. Allah itu jauh lebih baik daripada kita. Kasih Allah tidak terbatas dan sempurna. Ia selalu ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya.
Allah tidak membatasi kasih-Nya. Ia tidak pernah kehabisan kebaikan untuk diberikan kepada kita semua. Segala sesuatu yang kita butuhkan, bahkan yang belum kita pikirkan, sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Allah selalu ingin yang terbaik sesuai dengan rencananya. Keinginan Allah bagi kita adalah kebahagiaan yang sejati dan bersifat kekal. Ia tidak pernah memberikan kita sesuatu yang merugikan, melainkan selalu yang terbaik sesuai dengan rencananya dan rancangannya yang baik pula. Frasa, apalagi Bapamu yang di surga, adalah pengingat yang indah tentang kasih Allah yang tidak terbatas. Ayat ini seharusnya menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita dalam menghadapi segala tantangan hidup yang terjadi. Dengan memahami kasih Allah yang begitu besar, kita dapat hidup dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Yang keempat, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Allah mengundang kita untuk datang kepadanya dengan segala permintaan kita. Ia tidak hanya mengizinkan, tetapi juga mendorong kita untuk datang kepadanya dengan segala kebutuhan dan keinginan kita. Bayangkanlah seorang anak kecil yang datang kepada ayahnya dengan penuh kepercayaan meminta sesuatu. Sang ayah yang penuh kasih pasti akan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Bukankah itu yang dilakukan oleh kita juga? Begitu pula Allah kita berjanji akan menjawab doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Allah tidak tuli terhadap permohonan kita. Setiap doa, sekecil apapun itu, diperhatikan oleh Tuhan. Ia mengetahui kebutuhan kita bahkan sebelum kita memintanya. Allah berjanji akan menjawab doa kita. Namun jawaban Allah mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang Allah memberikan apa yang kita minta, kadang memberikan yang lebih baik lagi. Kehendak Allah adalah hal yang utama. Allah selalu bekerja untuk kebaikan kita. Terkadang apa yang kita anggap baik belum tentu itu yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya dan mempercayai segenap rencana Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hikayat 1001 malam dikisahkan tentang Alibaba yang menjadi kaya raya gara-gara menemukan mantra untuk membuka gua berisi harta yang tersimpan oleh para penyamun. Siapapun orangnya, yang penting ia mengucapkan mantra dengan benar, akan dapat membuka pintu gua itu atau menutup pintu gua itu, dan tentunya bisa menikmati harta yang tersimpan di dalamnya. Ketika Yesus mengajar para muridnya, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Apakah Yesus juga sedang mengajarkan bahwa doa itu bekerja seperti mantra? Yesus sedang mendorong dan menolong setiap orang percaya untuk berdoa secara benar. Yang pertama, kita berdoa karena kita ini anak-anak Allah. Doa merupakan sarana berkomunikasi dan sarana meminta kepada Bapa di surga. Yesus mendorong kita untuk berani menyapa dan meminta apa yang menjadi keinginan kita. Yang kedua, kita berdoa karena Allah sendiri yang meminta kita berdoa.
Dia selalu mendengar dan menjawab doa. Tidak selalu jawabannya itu tepat seperti yang kita minta, tapi kasih-Nya yang sempurna menjamin pemberian terbaik untuk setiap anak-anak-Nya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita hidup di zaman yang serba mudah, serba cepat, tetapi doa sama sekali bukan mantra yang menjamin terkabulnya semua keinginan kita dengan cepat. Mari bertekun melakukan bagian kita, meminta, mencari, mengetuk. Katakan dengan jujur dan penuh kerendahan hati kepada Allah segala kebutuhan maupun isi hati kita. Melalui pertolongan Roh Kudus, maka doa yang kita panjatkan adalah doa yang menjamin hanya hal-hal yang terbaik yang akan kita terima dari Allah Bapa kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Bapa yang baik, Engkau Allah Bapa, sumber pengharapan kami. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar. Engkau telah memberikan kepada kami segala sesuatu yang kami butuhkan, bahkan lebih dari yang dapat kami minta atau pikirkan. Bapa, kami meminta hikmat untuk mengetahui apa yang benar-benar kami butuhkan dalam hidup ini. Kami juga meminta iman yang teguh agar kami terus mencari wajah-Mu dan kehendak-Mu dalam segala hal. Tolonglah kami untuk terus mengetuk pintu hati-Mu, agar Engkau membuka mata hati kami untuk dapat melihat berkat-berkat yang telah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, kita telah memahami bahwa doa bukanlah sekedar permohonan saja, melainkan sebuah hubungan yang intim dengan Bapa di surga. Ketika kita berdoa dengan tulus dan dalam pimpinan Roh Kudus, kita dapat yakin bahwa Bapa kita yang di surga selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk dapat berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.